pagi anak-anak, siswa-siswiku semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi bersama Ibu pada kesempatan kali ini, yaitu pada mata pelajaran prakarya. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang jenis dan karakteristik bahan serat. Bahan serat alam berasal dari alam. Limbah serat alam mudah diurai dalam tanah. Bahan serat alam yang dimaksud di sini adalah bahan organik yang tidak diolah kembali melalui proses dan penambahan bahan kimiawi, sehingga keasliannya tetap terjaga dan diutamakan. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Dalam hal ini, kita akan mempelajari dan fokus pada bahan dari tumbuhan dan hewan saja ya. Nah, yang pertama yaitu serat dari tumbuhan. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian dari tumbuhan. Dan tidak semua tumbuhan memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi serat alam. Hal ini disebabkan serat yang diinginkan sebagai bahan baku produk tekstil memiliki persyaratan khusus. Nah, persyaratannya adalah kuat, tahan lama, bentuknya tetap atau tidak susut, permukaan yang halus, ataupun bertekstur sesuai persyaratan produk. Nah, yang pertama, serat dari biji. Tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya yaitu biji dari pohon kapas dan kapuk. Meskipun begitu, saat ini kapas dan kapuk sudah jarang dipergunakan untuk bahan baku produk tekstil. Hal ini disebabkan peminat kapas dan kapuk sudah mulai berkurang. Kapas lebih banyak dipergunakan orang sebagai bahan kosmetik dibandingkan untuk produk tekstil ataupun kerajinan lainnya. Contohnya biasanya digunakan untuk kapas pembersih wajah ataupun kapas pembersih make up. Nah, di sini ada gambar yang di sebelah kiri, gambar 1.5, yaitu serat biji kapas, dan gambar 1.6 di sebelah kanan, yaitu gambar serat biji kapuk. Nah, yang selanjutnya serat dari batang. Setiap tumbuhan pasti memiliki batang, akan tetapi struktur batang yang dihasilkan tumbuhan tentunya tidak sama satu dengan yang lainnya. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contohnya, batang dari bunga anggrek, batang dari pohon melinjo, batang dari pohon mahkota dewa, ataupun batang dari pohon beringin dan lain-lain. Nah, di sini ada gambar batang dari bunga anggrek, batang dari pohon melinjo, batang dari pohon mahkota dewa, dan batang dari pohon beringin. Selanjutnya, serat dari daun. Banyak orang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku produk tekstil. Contohnya serat daun mendong atau purun tikus, daun nanas, daun pandan berduri, daun eceng gondok, daun abaka pisang, daun sisal, dan daun henequin. Di sini ada gambar daun mendong atau purun tikus. Nah, ini yang sudah dipetik dan dijemur supaya bisa diolah. Ini ada daun nanas, daun pandan berduri, daun eceng gondok, daun abaka pisang atau pelepah pisang, daun sisal, dan daun henequin. Selanjutnya, serat yang berasal dari buah. Tumbuhan yang memiliki buah sangat banyak dan beragam. Namun yang menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi bahan serat alam tidaklah banyak. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat alam adalah kelapa. Nah, buah kelapa ini memiliki sabut yang melapisi buah. Nah, sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Nah, sabut buah kelapa memiliki banyak manfaat.
Semua jenis sabut, mulai dari sabut yang memiliki serat panjang, serat pendek, hingga debu sabut dapat dimanfaatkan semuanya. Namun yang dipergunakan sebagai serat hanyalah yang memiliki potongan-potongan panjang. Selanjutnya serat ini diolah kembali menjadi bahan baku. Contohnya sebagai tali tambang seperti foto berikut. Nah, selanjutnya serat dari hewan. Serat yang berasal dari hewan banyak disukai oleh negara-negara Eropa. Serat tersebut memiliki tekstur yang lembut dan halus. Sifat serat hewan menghangatkan, sehingga orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin sangat memanfaatkan serat ini. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil, diantaranya stapel dan filamen. Nah, yang pertama serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya domba, alpaka, unta, kasmer, mohair, kelinci, dan pikuna. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Ini adalah domba yang belum diambil bulunya, dan ini adalah alpaka. Selanjutnya adalah serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Nah, kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipital. Karakteristik dari bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah permukaan seratnya, seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, dan kemuluran atau elastisitasnya. Ini adalah ulat kepompong dan ini adalah ulat sutra, dan ada kepompongnya yang berwarna putih yang bulat ini. Nah, ini adalah kepompongnya yang masih ada larva ulatnya. Dan ini adalah kepompong yang belum diolah. Nah, kalau tadi bahan tekstil dari selulosa atau kapas itu memiliki beberapa karakteristik seperti bahan terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Sementara serat dari serat sutra ini memiliki ciri-ciri berkilau, sangat bagus, lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serap cukup tinggi, terus tidak mudah berjamur, tetapi dia mudah terbakar, terus berbau seperti rambut terbakar, terus bekas pembakarannya berbentuk abu hitam, bulat, serta mudah dihancurkan. Sementara kalau serat wool itu mempunyai ciri-ciri agak kuat tetapi tidak berkilau, terus agak keriting, kekenyalannya tinggi dan elastisitas tinggi, dan merupakan penahan panas yang baik, tahan terhadap jamur dan bakteri. Nah, berdasarkan karakteristik dari bahan-bahan tersebut, kita dapat melakukan perawatan pada bahan serat alam secara maksimal. Hal ini dilakukan agar kualitas bahan serat tetap terjaga dan tetap tahan lama. Nah, sekian materi yang Ibu sampaikan. Berikut adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, tuliskan bahan serat alam yang terdapat di lingkungan sekitarmu. Kemudian deskripsikan manfaat bahan serat tumbuhan dan hewan bagi kehidupan manusia dalam tabel di bawah ini. Nah, contohnya nih serat tumbuhan. Tuliskan di sini apa serat tumbuhan yang ada di sekitarmu, lalu tuliskan manfaatnya. Begitu juga dengan serat hewan. Tuliskan manfaatnya. Tuliskan tugas ini di dalam buku tugas. Kemudian kirimkan foto
jawabannya dan kirim ke nomor WA Ibu ya. Nah, sekian materi kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini dan semoga bermanfaat. Selamat pagi.